Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Pagi hari ini saya mau mengajar Bapak dan Ibu. Kita akan membuka cukup banyak ayat mengenai bagaimana Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Ini adalah sebuah pelajaran yang saya pikir pelajaran basic dasar yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Karena dalam pelayanan saya melihat dan bertemu dengan banyak orang yang tidak memahami konsep ini dengan baik, sehingga sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi pikiran kita masih dalam perbudakan karena tidak memahami konsep bagaimana Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar mengenai ini. Kita akan membuka cukup banyak ayat, saudara. Yang pertama adalah Yesaya 43 ayat 25. Saya bacakan untuk saudara. Yesaya 43 ayat 25 berkata, akunya besar, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi Allah berkata dalam beberapa bagian Alkitab, salah satunya dalam Yesaya 43 ayat 25 yang barusan kita baca, bahwa ya sekalipun kita berdosa, Allah tidak mengingat dosa kita. Dan kita semua tahu dosa kita semua sudah dibereskan di atas kayu salib. Ibrani pasal yang ke-10 itu menjelaskan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib atas dosa kita. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan sekali untuk selama-lamanya. Kita bisa membuka dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Yesus sudah melunasi hutang dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Mari saudara dan saya harus belajar menaruh iman atas apa yang Alkitab katakan. Alkitab berkata bahwa di ayat yang barusan kita baca, Ibrani 10 ayat 10, dia lakukan itu untuk sekali, untuk selama-lamanya. Saya dan saudara adalah sebuah ciptaan baru, di mana dosa kita tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Saya bertemu dalam pelayanan saya dengan banyak orang yang tidak mengerti konsep ini, sehingga hidupnya tidak merdeka. Salah satu senjata iblis yang paling ampuh adalah dengan membuat kita mengingat akan pelanggaran dan dosa kita. Padahal Tuhan sendiri tidak mengingat-ingat dosa kita. Tapi ketika kita sedang masuk ke dalam tipu muslihat iblis, dia membuat kita mengingat dosa-dosa kita, masa lalu kita yang kelam, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan yang membuat kita malu. Padahal Alkitab berkata Tuhan sudah tidak ingat itu. Jadi pagi hari ini saya mau mengajar kepada saudara, apapun masa lalu saudara, apapun yang sudah lakukan di masa lalu, mungkin itu sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang membuat saudara bangga, mungkin membuat keluarga besar saudara malu, saudara susah untuk mengampuni diri sendiri. Mari beriman dengan cara yang benar pagi hari ini bahwa Tuhan tidak mengingat dosa saya dan saudara. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Yang kedua, kita dibenarkan di dalam Kristus. Di hadapan Allah itu kita dibenarkan oleh karena Kristus. Saya bacakan untuk saudara Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, kita sudah menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita ada di dalam Kristus, maka kita tidak lagi dalam penghukuman. Kalau kita melihat lebih dalam lagi Roma 8 ayat 31 sampai 39, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Roma 8 ayat 31 sampai 39 merupakan penjabaran yang saya bilang penjabaran yang sangat indah akan keamanan kita di dalam Kristus.
Saya ulang sekali lagi, Roma 8 ayat 31 sampai 39 merupakan penjabaran yang indah, yang saya bilang indah, akan keamanan kita di dalam Kristus. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam Roma 8 dijelaskan dengan sangat rinci bahwa yang pertama, Roma 8 ayat 1, bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena Kristus, dan tidak ada lagi tidak ada tuduhan, tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada di dalam Kristus. Dan dilanjutkan dengan Roma 8 31-39, posisi kita, penjabaran yang begitu indah akan posisi keamanan kita di dalam Kristus. Kita aman, Bapak dan Ibu, di dalam Kristus. Ya. Tadi saya katakan bahwa salah satu senjata iblis yang paling ampuh, paling kuat adalah dengan membuat saudara dan saya mengingat dosa-dosa kita. Mari sekali lagi pagi ini dengan rendah hati saya meminta kepada saudara, mari beriman pada Tuhan dengan cara yang benar. Beriman kepada apa yang sudah Alkitab tuliskan. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa saya dan saudara. Buat apa saudara mengingat dosa-dosa saudara? Apa yang Tuhan ingat dari hidup saudara dan saya? Tuhan tidak mengingat dosa saya dan saudara, tapi Dia mengingat iman saya dan saudara. Ibrani 11 itu menjelaskan bagaimana Tuhan mengingat-ingat iman setiap orang. Dan itu ditulis dengan sangat rinci dalam Ibrani 11. Saudara nanti bisa baca di rumah. Ibrani 11, setelah saudara mendengarkan khotbah ini, saudara bisa buka Ibrani 11 lalu dibaca. Ayat yang keempat dimulai, oleh karena iman Habel. Dilanjutkan lagi ayat yang kelima, karena iman Henok. Ayat yang keenam berkata dengan lebih jelas, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayat yang ketujuh, karena iman maka Nuh. Ayat yang kedelapan, karena iman Abraham taat. Jadi apa yang Tuhan ingat dalam hidup saudara dan saya? Dia tidak mengingat-ingat dosa saya dan saudara. Dia mengingat iman saya dan saudara. Mari hidup dengan terhormat. Mari hidup dengan baik, dengan iman yang baik. Bahwa kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa yang kita lakukan di masa lalu sekalipun itu terlihat sangat-sangat sulit dilupakan. Tapi percayalah, seperti yang Alkitab katakan, Tuhan tidak mengingat dosa itu. Bahkan yang Dia ingat dalam hidup saya dan saudara adalah iman. Mari beriman apa yang Alkitab tuliskan. Mari beriman kepada Allah yang hidup, bahwa Dia memelihara hidup kita dan tidak mengingat-ingat dosa kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.